Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala SMP YPI Darussalam 1 Cerme, Bapak Arianto MPD, dan kepada guru-guru yang saya hormati dan saya muliakan, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Iram Alfanuri dari siswa kelas 9D. Di sini saya ingin menyampaikan kultum dengan tema penguatan moderasi beragama. Teman-temanku yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi, keberagaman ini menjadi Indonesia negara yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik, munculnya fanatisme-fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan para darah syuhada, harus roboh dengan kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai alat pemersatu bangsa. Dewan guru yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu dulu apakah arti moderasi. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu, apakah arti moderasi beragama? Dan moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankannya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Teman-temanku yang berbahagia, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam karyanya Tafsir Al-Maraghi juz 2 halaman 93 menjelaskan bahwa ummata wasato adalah sikap umat Islam yang berada di tengah-tengah. Kata ummata wasato dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai umat yang moderat, umat yang berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak ekstrim dalam radikal dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian cara untuk mencapai moderasi beragama yang kedua adalah dengan bersikap tasamu atau toleransi, yaitu saling menghargai dan menghormati antar sesama, lebih khusus lagi perbedaan agama. Lalu di manakah titik batas toleransi tersebut menurut agama? Jawabannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 4-6. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah prinsip toleransi yang langsung Allah sebutkan. Tapi uniknya teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali yang memaknai toleransi. Ada seseorang murid yang bertanya kepada gurunya, Pak Guru, Ramadan kemarin teman saya Kristen membawakan saya kue. Dia ucapkan kepada saya
selamat menjalankan ibadah puasa. Pertanyaannya adalah, seperti itu yang diramalkan toleransi. Kemudian, di manakah titik batas toleransi kalau seperti itu? Itu bukan toleransi namanya. Karena Allah sudah jelas menyebutkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama, tapi bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan. Kita sebagai seorang pelajar akan memegang peranan yang sangat besar untuk mencapai persatuan umat melalui moderasi beragama. Dewan guru yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan dua prinsip dari tegangnya moderasi beragama, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat wasatiyah, yaitu umat pertengahan, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Yang kedua, kita harus bersikap toleransi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, selama itu bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan, agar tercipta negara yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkanlah saya membawakan sebuah pantun. Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal di kemarin hari. Moderasi beragama kita laksanakan agar dapai bumi pertiwi ini. Buat durian isinya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.